Mama Friendly dan Friendly kita semua siap beribadah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sudah memimpin kami sepanjang 1 minggu ini Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Banyaklah yang kami lewati. Mungkin COVID-19 juga sudah mulai membuat kami jenuh. Mungkin juga banyak membuat kami mengalami tantangan ataupun masalah baru Tuhan. Terus Engkau menguatkan, menyertai setiap umat-Mu. Ajar kami selalu bersyukur. Hari-hari ini biarlah di tengah kesulitan kami tetap Engkau melakukan mukjizat-Mu. Tetap kami dapat melihat hal-hal-Mu, hal-hal yang daripada-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Bapa. Terima kasih Engkau mengurapi setiap kami Bapa. Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Roh Kudus dapat menjangkau kami dalam satu roh di tempat kami masing-masing saat kami beribadah, saat kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh lambaikan tangan buat saya semua bersuka cita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan. Sekali lagi memuji Tuhan, biar Tuhan kasih kekuatan yang baru. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan, ratakan tanah, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, di atas dasar iman. Yes. Dari awal yuk katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama. Kasih kami semua kekuatan Bapa, mencukupkan segalanya. Katakan tanah, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, amin, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan di rumah kita masing-masing. Haleluya, katakan haleluya, yes.
Puji Tuhan. Saya percaya memang sulit hari-hari ini untuk melihat situasi yang ada, tapi biarlah iman kita semakin dibangkitkan, saudaraku. Katakan yes di tempat saudara. Angkat satu lagi, pujian. Yes. Kita minta hari-hari ini kuasa Tuhan. Biar kita bisa lewati hari-hari ini bersama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau menyiksa hidupku, ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja. Kalau kita nggak pujian dikatakan dengan iman, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Dengan iman katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau beri hidup. Amin Tuhan, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, ku rayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi katakan, sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau beri hidupku, ku berdiri dengan iman. Kuatkan, teguhkan iman kami Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita dahsyat, katakan amin. Allah kita hebat, katakan yes. Puji Tuhan. Kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan hamba-Nya Tuhan Mansur. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang menguatkan setiap kami, membangkitkan iman kami hari-hari ini Bapa, untuk tetap percaya penuh, bersandar penuh kepada Tuhan. Untuk melihat di balik semua perkara yang sulit, bahwa Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di tempat rumah kami masing-masing. Engkau hadir di setiap pribadi anak-anak-Mu yang hadir siang hari ini, pagi hari ini Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Layak dipuji disembah, hanya Kau yang layak, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar dan mulia.
selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Kita angkat hati kita lebih lagi, katakan, oh, layak dipuji di semua Kau yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Bahwa kami memuji Engkau Tuhan. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, katakan Hosana. Hosana, katakan layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertanda dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Katakan lebih lagi layak dipuji. Layak dipuji disembah. Bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kau layak disembah. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau baik Yesus. Kami bersyukur. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu.
Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau baik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan Pak Mansur. Haleluya. Silakan tulang. Mari Pak Mansur, silakan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang terbaik Engkau sudah boleh memberikan bagi kami kembali untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Terapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, kuduskan, sucikan sehingga boleh menjadi alat yang maksimal untuk menyampaikan misi hati-Mu. Khususnya bagi jemaat GBI Antioquia Cimanggis Tuhan. Berdoa Bapa memberkati juga seluruh anak-anak-Mu yang hadir di dalam ibadah online. Setelah hari ini kami beroleh kekuatan, kami beroleh peneguhan, kami beroleh hikmat, beroleh teguran, dan kami diajar di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin matang di dalam Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami juga bersatu hati, menghalau kekiran yang daripada Tuhan, segala kuasa-kuasa gelap yang mau membutakan mata hati rohani kami. Di dalam nama Yesus kami halau. Kami berdoa biarlah Roh Kudus bernaung, kuasa, berdaulat, mengajar kami pada kami dalam nama Tuhan Yesus. Nah, siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa dengar suara saya jelas ya? Puji Tuhan. Hari ini adalah Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Artinya tidak sampai 3 bulan lagi, 2 bulan setengah kita akan mengakhiri tahun 2020. Banyak orang menggambarkan tahun 2020 ini tahun yang penuh ketidakpastian, mencekam, banyak target-target meleset, banyak hal-hal yang sudah dirancangkan dan dicita-citakan ternyata tidak tercapai di tahun 2020. Tapi sekali lagi kita mau mendengar nasihat firman Tuhan hari ini yang terambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Jadi judul khotbah hari ini adalah belajar berhitung. Katakan belajar berhitung. Ya. Jadi ternyata belajar berhitung itu bukan cuma buat untuk anak PAUD atau anak TK, tapi juga orang dewasa kita harus belajar berhitung. Sama-sama kita buka Mazmur 90 ayat 12. Minggu lalu juga sudah dibagikan. Ini merupakan tema umum bagi bulan ini, bulan Oktober.
Saya akan bacakan untuk kita semua, mulai dari ayatnya yang ke 9. Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti flu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Coba Bapak Ibu lihat di atas sedikit judul perikopnya, ini menarik. Karena di sini tulisannya di pasal 90 adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Lalu dilanjutkan dengan doa Musa abdi Allah. Jadi Mazmur 90 ini adalah pasal di dalam kitab Mazmur yang paling tua umurnya. Karena yang nulis bukan Daud. Tapi Daud mengutip doa Musa. Nah, Musa itu jauh bergenerasi di belakang Daud ya. Jadi ini adalah doa Musa abdi Allah. Nanti kita akan sampai ke situ. Puji Tuhan. Jadi pasal 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Versi Inggrisnya di NIV bilang begini, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Menghitung hari supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, yang unik adalah, saya tadi ajak kita membaca dari ayat yang ke-9, dengan maksud kita mengerti dasar atau awal atau motivasi yang melatar belakangi doa Musa di ayat yang ke-12 tadi. Yaitu Musa mengawali dengan mengakui kekuatan Tuhan. Ya. Musa mengakui kekuatan Tuhan. Tokoh di dalam Alkitab yang paling banyak melihat dengan mata kepalanya sendiri kedahsyatan penyertaan Tuhan adalah Musa. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Dia memandang punggungnya Allah di balik bukit. Dia memandang awan, dia memandang tiang api, ya. Dia buat air keluar dari bukit batu, ya. Apalagi dia mentahirkan air yang tidak sehat. Wah, dia melihat Laut Merah terbelah dan bangsa Israel yang jumlahnya 2 juta laki-laki saat itu berjalan di tanah yang kering. Oh, dahsyat. Namun pada satu masa Musa mengangkat doa yang luar biasa. Dia berkata bahwa Tuhan, ajarlah kami menghitung hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa mengawali doanya dengan mengakui kekuatan Tuhan, dan dia juga mengakui bahwa Tuhan murka terhadap dosa. Hal-hal inilah yang sudah sangat jarang diajarkan di gereja. Kita kebanyakan dengar yang baik-baik terus, kayak kalau kita punya anak anjing maunya dielus-elus terus begitu ya. Kamu baik, you will be fine katanya. Kau akan baik-baik saja, kau akan oke-oke saja. Lewati masa yang yang sulit seperti COVID-19 ini, kita akan berjalan maju, tidak akan mundur, bla 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 bla. Tapi hari ini Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan juga bisa murka dan tidak senang dengan dosa, tabiat dosa, maupun perilaku dosa. Nah, kita yang udah kemarin belajar ya mengenai perilaku dosa. Puji Tuhan udah pada lulus semua. Yang lulus bahagia ya. Gitu. Yang nggak lulus yang ulang lagi. Gitu. Nah, dikatakan begini, Musa memberikan salah satu contoh doa yang baik. Doa yang persis diangkat juga oleh generasi selanjutnya, yakni Salomo anak Daud. Yakni dia meminta hikmat Tuhan untuk memperhitungkan hari-hari.
Bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan hidup di dunia ini adalah hikmat bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan maksimal. Karena COVID-19 sudah membuktikan bahkan orang yang punya duit sekalipun tidak bisa beli obatnya sekarang karena obatnya belum ada. Oleh karena itu hikmat, Tuhan memberikan hikmat pada pemerintah, Tuhan memberikan hikmat kepada para ahli-ahli epidemiologi. Jaga jarak katanya, pakai masker katanya, jangan berkumpul, apalagi cuci tangan, itu salah satu hikmat. Kita akan lihat hikmat-hikmat yang lain. Musa memberikan contoh yang baik, meminta hikmat Tuhan untuk memperhitungkan waktu kita. Kenapa? Karena ada 3 fakta yang tidak terbantah. Pertama, waktu itu berlalu sangat cepat. Sangat cepat. Baru saya rasa anak saya baru lahir, tapi sekarang udah TKB. Baru Pak Diben rasa si Yehuda baru lahir, dia masih ingat gendong-gendong Yehuda. Sekarang Yehuda udah bisa naik motor ngebut, gitu kan? Mbak Evi baru rasa kayaknya si Petrus baru lahir, kok sekarang udah gede banget gitu kan? Dan yang lain-lainnya. Waktu berlalu begitu cepat. Ya kan, kita kan selalu ngomong gitu. Cepet banget ya gedenya ya, cepet banget berlalunya ya, tahu-tahu udah begini. Wadah gereja kita nggak rasa udah 12 tahun kan gitu ya, nggak berasa. Fakta kedua, hidup itu nggak pasti Bapak Ibu. Kalau hidup ini pasti, orang sukses dan orang berhasil pasti udah banyak. Kemarin saya ngobrol dengan orang tua saya. Dia bilang gini, aduh padahal tanah yang di bawah itu dulu ditawarin kita dengan harga yang murah. Kita nggak ada duit, tapi bener bisa sih kalau dipaksa minjem duit dari koperasi. Waktu itu orang tua saya kan masih duit. Penyesalan kan belakangan datangnya. Mana dia tahu kalau tanah yang di bawah itu akan harganya begini kan begitu. Ya kan? Hidup tuh nggak pasti. Kalau pasti orang main saham semua karena udah tahu pasti sahamnya Bank Mandiri misalnya akan naik 2.000 poin gitu. Ya udah beli aja sekarang gitu. Tapi nggak ada yang pasti. Sekarang naik, besok turun, besok naik lagi, besok turun lagi lebih dalam dan selanjutnya dan selanjutnya. Bencana alam nggak pernah ada yang pasti. Orang bikin resort yang bagus di pinggir pantai di sana di Bali, di Gili Trawangan. Wow, enak. Di pinggir laut ada kafe, orang bisa duduk selonjor. Tapi cukup satu gelombang dan gempa bumi aja yang bikin semua resort di pinggir pantai hancur lebur. Investasi ratusan miliar habis dalam waktu 1-2 hari. Ada yang pasti. Dan fakta yang ketiga, fakta bahwa Tuhan itu menghukum perbuatan dosa. Yang salah, Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih, dia panjang sabar, besar kasih setianya. Dia menerima kita apa adanya. Namun selalu ada konsekuensi akibat perbuatan dan tabiat dosa. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya? Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Masih mungkin kita berbuat dosa. Tapi Tuhan inginkan kita tidak hidup di dalam tabiat dosa dan bergelimang di dalam. Karena ada hukuman. Nah, Amsal 27 ayat 1. Saya undang kita untuk buka. Amsal 27 ayat 1. Amsal 27 ayat 1. Berkata begini Bapak Ibu Saudara. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saya ulang ya. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Luar biasa. Kita boleh berencana. Kita boleh merancangkan yang terbaik. Tapi hari depan semua di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita. Namun kita tetap harus melaksanakan tugas kita. Ya, dengan hikmat memiliki rencana yang baik. Bapak Ibu Saudara. Jadi dari ayat ini kita simpulkan bahwa kita harus mendedikasikan hari ini kepada Tuhan. Jangan hari besok. Banyak orang berpikir gini, ya Tuhan saya akan mulai besok. Enggak juga. Ya Tuhan saya akan mulai besok. Saya akan mulai setelah umur saya 25 tahun, saya akan melayani Tuhan. Oh Tuhan saya akan sungguh-sungguh pada saat umur saya 40. Tahu-tahu mati umur 39. Banyak begitu Bapak Ibu. Oh Tuhan saya sibuk. Bisnis saya sedang bagus,
nantilah waktu saya pensiun umur 63, saya akan masuk dalam pelayanan. Ya, umur 50 mati. Nah, jadi berpikirlah untuk memberikan yang terbaik hari ini, jangan besok. Karena besok kita nggak tahu. Mungkin kita udah duluan. Mungkin kita selesai. Mungkin kita sudah dipanggil Tuhan. Mungkin kita udah nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Ya, ada satu lagu yang populer yang kita nyanyikan sekarang belakangan ini adalah apa namanya? Sewaktu aku masih kuat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi kita masih memiliki kekuatan, lakukanlah yang terbaik hari ini dan bukan besok. Jadi hidup maksimal setiap hari lepas hari. Kita harus mencari hikmat yang terbaik untuk dapat menjalani kehidupan sepanjang hari. Terlepas aktivitas kita apa. Kita yang bekerja, minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan problem-problem dan kemungkinan-kemungkinan kendala yang terjadi hari ini. Berdoa, minta hikmat. Kita yang berbisnis, berdoa supaya kita dapat deal yang terbaik. Tidak cuma dapat order tapi nggak dapat bayarannya, ya sedih juga, gitu kan? Dapat order dan dibayar. Nah, kita berhikmat dalam melaksanakan usaha kita. Doa kita di pagi hari harus seperti Daud di Mazmur 143 ayat 10. Buka ya, Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10 berkata demikian, Bapak Ibu. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Haleluya. Kalau kita orang yang besar dan hidup di kota, kita nggak tahu rasanya mensyukuri tanah rata. Coba tanya Pak Diben, yang hidup masa kecil dia di gunung. Betapa sulitnya naik turun gunung, betul Pak Diben? Berat Bapak Ibu. Nanjak ke atas gunung itu membutuhkan usaha yang keras. Mau ambil air ke bawah. Ya kan? Jangan salah, di pegunungan itu justru air susah karena di bawah posisinya, bukan di atas. Turun ke bawah, naik bawah. Mazmur Daud ini sangat kontekstual di zaman itu. Zaman dulu belum ada jalan rata, jalan tol. Karenanya dia berkata bahwa kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Supaya apa? Supaya perjalanan dia bisa maksimal, jarak tempuhnya jauh. Ini dalam konteks dia mau berperang. Bayangkan, bawa peralatan peperangan, bawa senjata, bawa logistik, mau pergi berperang, tapi diperhadapkan dengan lembah dan bukit. Oh, itu berat. Jangan-jangan banyak orang keburu capek sebelum berperang. Itu kita nggak mau. Kalah sebelum berperang adalah hal yang tidak kita mau. Makanya minta hikmat Tuhan. Bahkan dikatakan, roh-Mu yang baik menunjukkan jalan yang rata. Supaya kita lebih cepat jalan jarak tempuh. Berapa kali kita dengar khotbah, bangsa Israel putar-putar 40 tahun. Karena mereka memilih jalan yang lebih kompleks. Padahal Tuhan menyediakan jalan yang rata apabila kita taat. Amin Bapak Ibu. Saya nggak akan lebih detail ke arah situ. Saya akan lanjutkan. Jadi ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Roh-Mu yang baik menuntun aku di jalan yang rata. Tuhan yang memberikan contoh yang sangat baik untuk memberi hati kita. Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik dalam hal berdoa itu di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 berkata begini Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus memberi contoh yang baik. Pagi-pagi benar pada waktu hari gelap ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini bicara mengenai prioritas. Jadi setiap pagi, setiap hari, hal pertama yang kita lakukan adalah mencari hikmat Tuhan untuk bagaimana kita menjalani. Ayo, berapa banyak pengalaman hidup kita? Kadang-kadang kita sembrono begitu ya, sedang lagi tidak hubungan baik dengan Tuhan. Kita main keluar rumah aja, mengambil keputusan-keputusan. Dan akhirnya keputusan itu menjadi keputusan yang tidak maksimal bagi hidup kita.
Ini saatnya kita kembali ke back to basic. Bagaimana kita memulai hari kita dengan berdoa dan mengandalkan Tuhan. Bila kita menganggap 24 jam hidup kita ini sangat singkat, kan singkat sekali hidup kita. 24 jam juga kita rasa sangat singkat. Maka harusnya kita melakukan hanya yang terbaik sepanjang 24 jam. Amin. Yang mau melakukan terbaik sepanjang hari, coba lambaikan tangannya. Luar biasa. Nah, sesuai dengan judul tema ayat yang tadi saya sampaikan, belajar berhitung, maka saya mau menggarisbawahi yang pertama. Kita harus belajar. Belajar adalah hal yang tidak pernah berhenti dan harus manusia lakukan sepanjang hidupnya. Kenapa? Karena hanya dengan belajar, pertama, kita dapat membuka wawasan. Yang kedua, hanya dengan belajar kita dapat berpikir kritis dan berpikir realistis. Ya, kita bukan orang-orang yang terlalu mengeroh begitu ya, sampai sehingga hal-hal yang realistis pun kita abaikan, gitu kan? Kemudian dengan belajar kita dapat memahami dan mempertimbangkan baik buruknya suatu keputusan. Ya, kita belajar. Saat kita belajar, sikap hati kita harus tenang. Bahkan pada saat kita ujian, itu ada tulisan guru tulis di luar itu. Harap tenang, sedang ada ujian. Belajar juga harus tenang. Yesaya 30 ayat 15 berkata begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Jadi saat kita ambil bagian untuk belajar dan tinggal tenang, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka di situ kekuatan kita sedang ditingkatkan. Power kita sedang di-upgrade untuk kita dapat disanggupkan untuk menjalani tantangan-tantangan yang lebih besar ke depan. Jadi respon yang baik apabila kita menghadapi tantangan yang lebih besar dari yang biasa kita alami adalah dengan belajar dan tenang. Amin. Karena gerasa gerusu itu nggak akan menghasilkan hasil yang baik, Bapak. Lihat Saul. Pada saat Saul ingin melakukan peperangan, tidak sabar dia menunggu Samuel untuk memberkati tentara dan pasukannya untuk berperang. Sok-sokan dia. Dia sendiri yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan nggak suka. Itu bukan skopnya dia. Dia adalah raja. Dia adalah pemimpin perang. Dia bukan imam. Tenang. Ambil waktu untuk berpikir dan belajar. Dan saya bicara bukan hanya dalam konteks rohani. Demikian juga dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita usaha, dalam kita studi, ya. Kita ada di bidang apa? Pelajari bidang kita itu dengan maksimal. Ada suatu konsep yang salah di Indonesia ini memang. Di Indonesia ini anak diajarkan untuk tahu banyak hal tapi sedikit-sedikit. Ya, dia tahu fisika sedikit, tahu geografi sedikit, tahu biologi sedikit, tahu apalagi itu akuntansi sedikit. Ya. Tapi sesungguhnya yang benar adalah apabila kita udah masuk dunia kerja, saya bisa bilang 90% yang diajarin itu nggak kepake. Mungkin hanya 10% dari hal yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan kita yang kepake. Contohnya, bagi Bapak Ibu yang seorang accounting, yang kepake itu hanya ilmu accounting aja. Tambah kurang bagi, ya kan? Pelajaran biologi nggak kepake. Anda seorang lawyer, ilmu-ilmu fisika itu nggak kepake. Nah, yang perlu dilakukan adalah menghafal dan mengerti konteks perundang-undangan. Anda seorang bisnismen, pelajaran biologi itu nggak kepake dan biografi. Jadi yang benar adalah kita fokus kepada 1, 2, 3 hal yang kita minati dan kita bagus di dalamnya, dan belajar terus tentang itu sampai detail. Dan jadilah ahli di bidang.
Karena tidak ada orang yang ahli dalam 10 bidang, 20 bidang sekaligus, nggak ada. Seorang doktor, profesor sekalipun, dia adalah doktor dan profesor untuk bidang studi apa? Peminatannya apa? Profesor bidang fisika, fisika itu banyak cabangnya. Fisika nuklir, misalnya. Nuklir pun ada lagi, sub cabangnya lagi. Apa? Reaksi fisi, misalnya. Di dalam situ masih ada lagi sub bidangnya lagi. Jadi detail, rinci. Dokter yang mahal adalah dokter spesialis, bukan dokter umum. Kita pergi ke dokter umum, biaya jasanya 60-70 ribu. Tapi kalau kita berobat mata, spesialis retina, sekali periksa 450 ribu. Di klinik mata Nusantara. Seorang dokter jantung, mahal lagi. Seorang dokter syaraf, lebih mahal lagi. Kenapa? Karena dia belajar meneliti dari ilmu yang sifatnya general, tubuh manusia, dikerucutkan lagi, sampai dia spesifik, ngomong hanya mengenai syaraf. Dia nggak peduli orang mau ngomongin mata, ngomongin otak, ngomongin ginjal, lambung. Dia cuma peduli kepada syaraf. Dan dia terbaik di dalam. Dia bisa membahas syaraf mana, posisi di mana, letak di mana, bagaimana penanganan. Demikian juga dengan hidup kita. Karena hidup kita sangat singkat, kita tidak dapat menguasai semua bidang. Kuasailah 1, 2, 3 bidang dan jadilah yang terbaik. Ya. Nah, di Yesaya 30 ayat 15 tadi dikatakan dalam tinggal tenang. Tapi di ayat 16 dikatakan begini. Dengan belajar kita tidak akan sembrono dan tergesa-gesa mengambil langkah ke depan. Saya buka aja ya supaya Bapak Ibu mengerti. Yesaya 30 ayat 15. Jadi begini ayatnya. Komplit berkata begini. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, ayat 16 berkata gini. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ini menggambarkan mengenai keputusan yang tergesa-gesa. Tidak diperhitungkan dengan baik. Belajar. Mari kita jangan berhenti untuk belajar. Kita udah selesai ya, belajar KOM 100, nanti ada lagi KOM 200. Mohon maaf, perjuangan belum berakhir gitu kan ya. Yang merasa berpikir, ya udah selesai gitu. Masih ada lagi. Kesian deh. KOM 200 nanti materinya sudah lebih kepada konteks pelayanan gitu ya. Tapi saya mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan KOM 100. Artinya kita memiliki semangat untuk belajar. Terlebih lagi saya mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang udah pernah ikut SOM, ikut KOM lagi, ikut macam-macam, masih ikut KOM 100 pula gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Karena yang namanya belajar itu memang harus diulang-ulang. Ya. Salah satu pakar berkata gini, kalau mau memahami satu buku, satu subjek, minimal baca 6 kali. 6 kali. Baru kita bisa memahami ya apa yang buku itu sampaikan atau ilmu itu sedang sampaikan. Nah, itu yang pertama mengenai belajar. Yang kedua, berhitung. Lukas 14 ayat 28. Kita buka bersama-sama ya. Lukas 14 ayat 28 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Saya lanjut ya, 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang ini mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Malu jadinya. Ya. Nah, ini berbicara mengenai perencanaan, berhitung, menghitung. Bahasa Inggris untuk menghitung atau berhitung itu adalah to count, gitu ya. Itu
akar kata dari akuntansi, accounting. To count, account, jadi accounting. Tapi juga salah satu arti dalam bahasa Inggris, to account artinya adalah untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu. Jadi misalnya, saya memberikan tanggung jawab kepada Yehuda untuk membersihkan drum misalnya, gitu kan? Maka dia adalah accountable. Dia bertanggung jawab terhadap bersihnya drum itu. Nah, dalam satu kitab Perjanjian Lama, ada satu kitab yang urusannya berhitung persis setelah imamat. Namanya adalah kitab Bilangan. Siapa Bapak Ibu yang baca kitab Bilangan agak-agak pusing gitu? Nah, percayalah, lebih pusing baca imamat daripada Bilangan. Bilangan masih ada ceritanya. Kalau imamat, wah benar-benar isinya cuma peraturan doang, tata cara. Tapi Bilangan masih ada cerita. Nah, kitab Bilangan ini secara khusus, maksud dan tujuannya adalah agar umat Allah maju terus, dalam tanda kutip, hanya dengan mempercayai Tuhan dan janji-janjinya dan mentaati sabda Tuhan. Itu maksud dan tujuan kitab Bilangan itu. Bilangan pasal yang pertama, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menghitung laskar Israel. Maka Musa membariskan laskar Israel dan dia mulai berhitung. Ya, mulai dari suku, mulai dari sub-suku, marga segala macam. Dihitung semua laskarnya. Nah, di kitab Bilangan ini juga dicatat mengenai angkatan yang keluar dari Mesir yang tidak percaya akan tanda-tanda penyertaan Tuhan. Jadi pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, angkatan yang lahir dari Mesir masuk ke dalam padang gurun, itu adalah orang-orang yang keras kepala, Bapak Ibu. Orang yang nggak percaya akan janji-janji Tuhan. Orang yang senantiasa mengeluh dan bersungut-sungut. Walaupun mereka melihat dengan jelas tanda-tanda kuasa Tuhan di dalam perjalanan mereka. Kemudian juga Bilangan mencatat mengenai banyak kali pemberontakan daripada bangsa Israel terhadap kepemimpinan Tuhan melalui Musa. Contohnya Bani Korah itu memberontak kepada Musa. Bahkan beberapa daripada rombongan bangsa Lewi juga mengikuti Korah masuk dalam pemberontakan. Pemberontakan demi pemberontakan, sungut-sungut demi sungut-sungut, akhirnya membuat Musa mengambil keputusan yang salah. Musa jengkel dan dia pukul itu batu, air keluar, tapi Tuhan marah sama dia. Musa membuat kesalahan dan dosa. Gara-gara dia kesel melihat bangsa Israel ini sungguh-sungguh dosa. Dan bahkan di beberapa pasal dijelaskan di Bilangan, bangsa Israel juga menyembah Baal. Dia suruh Harun untuk membuat dewa Baal dan mereka menyembahnya. Mereka melihat bangsa-bangsa sekeliling mereka yang padahal mereka sudah kalahkan, bangsa-bangsa tawanan menyembah Baal. Oh, mungkin seperti inilah menyembah Tuhan yang benar. Padahal Tuhan dengan sangat jelas menyatakan dirinya dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Kembali lagi kepada arti kata berhitung. Berhitung. Yang tadi sudah disampaikan bagaimana kita diibaratkan orang yang mau membangun rumah dan kita harus berhitung akan rancangan anggaran biaya belum membangun. Jangan sampai kita membangun kemudian kita tidak dapat menyelesaikan. Bapak Ibu Saudara, pada saat Tuhan memutuskan untuk kita boleh ada di dunia ini, Tuhan sudah merancangkan yang baik. Dia sudah memperhitungkan segala sesuatu. Bahkan dia memperhitungkan cara kita dibesarkan, pendidikan kita, lingkungan kita bertumbuh,
ya, orang tua kita, dia perhitungkan. Dan saya mau katakan, jangan bersungguh-sungguh. Semua itu adalah bumbu-bumbu dengan takaran yang tepat supaya kita menghasilkan makanan yang enak. Semua itu adalah ingredient ataupun bahan baku yang diperlukan sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Tidak ada yang perlu disesalkan. Nggak usah ada yang perlu ditunggu-tunggu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah pertama belajar dan memperhitungkan itu sebagai anugerah Tuhan. Untuk kita boleh maju ke depan dan percaya akan janji Allah. Amin. Orang Kristen adalah orang yang paling tenang dalam menghadapi masa pandemi COVID ini. Karena apa? Karena kita tahu kita ada di dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang sangat positif, menyebarkan atmosfer positif di sekeliling lingkungan kita. Sekaligus kita juga menjadi orang-orang yang dapat memberikan harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, di pasal 1 daripada bilangan tadi, laskar Israel diperhitungkan. Setelah melewati banyak hal yang tadi saya sudah sampaikan, pemberontakan, keluh kesah, penyembahan dewa Baal, segala macam, di pasal 26 kembali Tuhan memerintahkan Musa untuk menghitung laskar Israel. Tapi perhitungan kali ini beda. Kenapa? Karena Tuhan mau Musa hanya menghitung orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas. Artinya terjadi filter gitu. Sehingga sampai pada suatu titik di mana orang yang diizinkan masuk ke dalam tanah Kanaan hanya orang-orang yang dilahirkan dan dilahirkan di padang gurun, bukan orang yang lahir dari Mesir. Ini bicara mengenai pendewasaan. Sepanjang jalan kehidupan kita berhitung, kita belajar, akan ada banyak proses pendewasaan. Dan sepanjang jalan pendewasaan itu, banyak hal yang harus kita tanggalkan juga. Banyak hal yang harus kita lepaskan. Sama seperti seorang anak, Bapak Ibu, apabila dia berusia 5 tahun, bajunya di usia 5 tahun, mungkin tidak semua bisa dipakai saat dia usia 7 tahun. Demikian halnya pada saat dia beranjak masuk SMP, usia belasan tahun, 11 tahun, 12 tahun. Tidak mungkin dia akan pakai baju dia yang waktu usia 5 tahun. Artinya akan ada hal-hal yang harus kita tanggalkan yang kita buang. Tidak bisa kita bawa tubuh kita ini, mentalitas kita ini, apa adanya ke hadapan Tuhan. Tuhan ingin agar kita kudus seperti Tuhan. Jadi pelan-pelan, proses demi proses, yang namanya karakter, kebiasaan, tabiat, itu pelan-pelan harus kita tanggalkan. Tidak baik ya. Sehingga kita menjadi pribadi yang semakin disempurnakan. Amin. Karena kita bukan Superman, Bapak Ibu. Kita bukan orang yang setelah keluar dari kolam baptisan jadi pribadi yang super gitu ya, mampu melakukan segala sesuatu. Enggak, tapi ada proses gitu. Ada proses, ya. Jadi di pasal 26 Tuhan meminta kembali berhitung. Ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus terus mereview atau menganalisa atau mengevaluasi kehidupan kita hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Apakah ada progres yang terjadi dalam kehidupan kita, baik dari sisi kerohanian, baik dari sisi pekerjaan, karir, baik dari sisi karakter, dan banyak hal. Silakan Bapak Ibu tulis nanti aspek-aspek kehidupan kita yang mau kita perbaiki. Lakukan review, evaluasi terus. Tadi saya sudah sampaikan bahwa account atau berhitung, count dalam bahasa Inggris juga berarti bertanggung jawab. Ya. Setiap detik daripada kehidupan kita ini isinya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab semuanya. Orang yang hidup itu adalah orang yang mengambil tanggung jawab. Dan orang yang mengambil tanggung jawab, kepadanya akan diberikan tanggung jawab lebih. Itu hukum firman Tuhan. Kalau di dunia, orang yang punya jabatan berusaha melemparkan tanggung jawab.
Nah, anak buahnya disuruh, kalau salah nggak mau salah, segala macam. Tapi di dalam Tuhan, orang yang memiliki tanggung jawab, kepadanya akan diberikan tanggung jawab lebih. Dan percayalah, saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara semua, apabila kita diberikan tanggung jawab hari-hari ini, artinya Tuhan masih percaya sama kita. Kalau Tuhan nggak percaya sama kita, nggak menganggap kita mampu, tidak memperhitungkan banyak hal ke depan, percayalah, kita nggak ngapa-ngapain hari ini. Tapi bukti bahwa kita hari ini masih dipercayakan 1, 2, 3, dan beberapa hal, artinya Tuhan ingin kita maju ke depan. Amin, Bapak Ibu. Dan ternyata juga, apabila kemarin kita belajar di SOM mengenai kedatangan Tuhan kedua kali, pada saat kedatangan Tuhan kedua kali, kemudian ada perjamuan suci, di sana perjamuan tahta kasih karunia, segala macam. Dan akhirnya ternyata kita akan berhitung. Kita akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang Tuhan tanya adalah buah pelayanan kita, buah karakter kita, buah roh kita. Itu Bapak Ibu. Jangan pikir di dunia ini hidup begitu-begitu aja. Kehidupan kita di dunia ini cuma persiapan untuk kehidupan kekal. Dan ada saatnya kita dipanggil dengan Tuhan, kita akan berhitung. Ya. Kita akan berhitung, artinya adalah maksud Tuhan adalah agar kita menjadi pribadi yang berjuang. Jadi bukan hanya menjalani hidup ini ya begitu saja mengalir begitu ya, kayak sungai sukacita, tapi kita memiliki target-target yang terukur dalam hidup kita dan kita mengevaluasi. Ya. Jadi demikian Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan pada pertemuan yang luar biasa ini. Kita berdoa agar kita menjadi pribadi yang bijaksana. Kita berhitung. Terakhir sebelum saya tutup. Berhitung ini juga berbicara mengenai kehidupan kita sehari-hari. Karena saya melihat banyak orang-orang Kristen yang terjebak di dalam hutang karena tidak berhitung pengeluaran dan pemasukan. Pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukan, sehingga terjebak dalam hutang-hutang tidak perlu, pinjaman online, apalagi itu, ya pokoknya kredit-kredit yang tidak seharusnya diambil gitu ya, karena melebihi kemampuan dia. Atau berhitung tidak dengan hikmat. Dia berpikir, wah saya akan mendapatkan penjualan sebesar A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tapi dia lupa memperhitungkan faktor-faktor ketidakpastian. Sehingga potensial income yang didapat tidak bisa menutupi operasional cost segala macam. Saya juga pernah begitu, juga nggak pernah ambil keputusan usaha, keputusan bisnis yang salah, keputusan investasi yang salah. Tapi hari-hari ini Tuhan ingin kita lebih bijaksana dalam menggunakan hidup kita, waktu kita, dan juga dalam menggunakan resources ataupun berkat Tuhan yang Tuhan titipkan pada kita. Jangan sembrono makanya. Kita harus gunakan dengan maksud yang maksimal dan dengan tujuan yang terbaik. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijaksana ke depannya, memperhitungkan segala sesuatu, dan sebelum memperhitungkan dan mengambil keputusan, kita belajar, dalami dulu bagaimana, berapa, kapan, kita evaluasi sehingga kita dapat menghasilkan output yang maksimal dalam segala aspek hidup kita hari lepas hari. Demikian Bapak Ibu, kita satukan hati kita dalam doa. Bapak, kami bersyukur, sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Namun di dalam kebaikan-Mu, Tuhan, Engkau juga ingin kami memiliki kehidupan yang bijaksana, hidup yang sensible, artinya menggunakan nalar yang baik, nalar yang sehat, yang dipimpin oleh Tuhan. Tujuan-Mu adalah sangat mulia, Tuhan, agar kami tidak perlu melalui padang gurun yang tidak penting karena bebal atau keras hati, tapi kami ini jadi pribadi yang taat, merencanakan segala sesuatu bersama Tuhan, sehingga
Jalan kami menjadi jalan yang rata. Kami tidak perlu melewati gunung dan lembah yang tidak penting. Perjalanan kami bisa menjadi lebih cepat, kami dapat menjadi lebih maksimal, mencapai tujuan yang Tuhan akan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa bukan Tuhan yang sengaja melambat-lambatkan segala sesuatu. Tapi kebanyakan adalah karena karakter kami belum siap untuk menerima hal yang baru. Kami perlu belajar, menekuni, dan menjadi maksimal di dalamnya sampai akhirnya Tuhan mempercayakan hal-hal baru. Terima kasih banyak Bapak. Hidup kami sangat singkat, karenanya kami ingin memanfaatkan sisa usia kami untuk boleh memberikan yang terbaik dalam segala hal. Mewarisi legacy ataupun warisan kepada anak-anak kami, sehingga mereka dapat memiliki teladan yang baik dan mereka dapat menjadi lebih baik daripada kami orang-orang tua. Terima kasih banyak Bapak, kurasi kami semua. Kami terima berkat firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Tuhan Mansur yang membagikan berkat firman Tuhan hari ini. Sebelum kita berdoa syafaat yang dibawakan oleh Kak Intang, ada pengumuman mungkin sekalian, Tang? Pengumumannya masih sama seperti minggu-minggu biasanya. Untuk minggu depan kita akan mengadakan Zoom lagi jam 9.30 untuk anak-anak dan jam 10 untuk ibadah raya. Mengundang Bapak Ibu untuk hadir kembali dan persembahan ataupun persepuluhan dapat diberikan kepada rekening gereja dan buktinya dapat diserahkan kepada bendahara. Sekian pengumuman. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini Engkau boleh begitu baik ya Tuhan, mengingatkan kami, memberikan kami rema yang baru ya Tuhan, untuk menghitung hari-hari kami ya Tuhan, betapa sangat singkatnya hidup kami ya Tuhan. Oleh karena singkatnya Tuhan, kami harusnya ya Tuhan, dan kami diingatkan lagi untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sangat baik ya Tuhan, dengan terbaik seperti kami mengerjakannya bagi Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga semuanya segala sesuatu yang dapat dikembalikan kepadamu ya Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat kami kembalikan kepadamu. Biarlah apa yang akan kami kerjakan dengan sangat baik, sampai suatu hari Tuhan kami percaya, kami tahu buah roh kami, buah karakter kami ya Tuhan, buah daripada pelayanan kami dapat dipertanggungjawabkan dengan baik ya Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini ya Tuhan, kiranya lewat hidup kami ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang yang diselamatkan juga ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati ya Tuhan untuk Pak Mansur yang sudah memberikan firman-Mu ya Tuhan. Lewat Pak Mansur kiranya Tuhan memberikan berkat yang berlimpah ya Tuhan, keluarga besar ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan, Pak Diben, Budi Ben, Tuhan berkati keluarga besar ya Tuhan. Kamu buat berhasil segala sesuatu yang diusahakan, yang diupayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap jemaat yang hadir ya Tuhan kali ini, di siang hari ini, Zoom ini, maupun yang tidak hadir ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan masing-masing kami, tempat kami tinggal ya Tuhan, Kota Depok, Jakarta Timur juga Tuhan berkati. Sekali lagi Tuhan berkati bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau berikan pemulihan ya Tuhan buat setiap orang yang sakit ya Tuhan Yesus, agar Tuhan berikan kesembuhan bangsa Indonesia ya Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Sekali lagi Tuhan Yesus, sekalipun di luar ada banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana kami ya Tuhan, tapi di dalam ya Tuhan kami percaya ada damai sejahtera dan sukacita yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kami boleh terima firman-Mu ya Tuhan pada siang hari ini. Kiranya kami bisa kerjakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami secara sederhana lewat aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan dari Zoom kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan lebih lagi lewat Bapak Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera yang tidak berakhir, tidak berkesudahan. Dari Allah Bapa kita, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kembali. Pulanglah dan sejahteralah, hiduplah bijaksana di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan, amin. Becky, berkat. Selamat hari Minggu.
Selamat hari Minggu semuanya. Pak Thomas, gimana kabar Pak Thomas?